أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات Yang kami hormati Bapak Wakil dan Pak Un selaku komite, yang kami hormati Ustaz Arifin Esos SDHI, dan yang kami hormati Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu selaku wali murid dari kelas 10 SMA Muhammadiyah Talibani. Bukti musara ya. Moga kaum muslimin tinggalkan keraguan. Oh, sekarang dari sini. Kalau tahu orang yang mampu. Bapak Ibu saudara yang hormati, dari yang pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah tidak henti-hentinya untuk senantiasa menyampaikan banyak terima kasih yang sampai saat ini panjenengan mempercayakan kepada lembaga kami untuk bisa bekerja sama. Tadi dua gambar tapi dalam satu apa ini? Mata satu keping mata uang begitu ya. Artinya kerjasama kita, panjenengan telah mempercayakan kepada kami untuk bisa putra putri panjenengan itu dilanjutkan atas sekolahnya sampai dengan SMA Muhammadiyah Talibani. Semoga banyak memunculkan banyak kader-kader Islam, bukan kader-kader Muhammadiyah saja, tetapi kader-kader Islam yang setiap saat itu bisa dipergunakan kader itu. Contoh Mbak Yulfi tadi, itu ya, Ibu MC, terus seremoninya, kemudian itu nanti kita perdengarkan bersama Ustaz Imam Arifin. Itu setiap saat secara kontemporer, secara temporer ya, kapan saja waktunya insya Allah siap. Itulah yang namanya generasi Islam, bukan generasi Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah bersama-sama itu menjunjung tinggi daripada kalimatullah, kalimatul a'la, kalimat Allah itu kita tinggikan. Kemudian kita melalui Muhammadiyah, kita bergerak melalui Muhammadiyah.
Kalau yang di sana ada teman kita di Nahdlatul Ulama, karena memang ada yang tidak bisa disentuh oleh kita, ada SI yang tidak bisa disentuh oleh NU dan Muhammadiyah, ada lembaga lain. Marilah kita melalui lembaga di pendidikan Muhammadiyah ini kita bekerja sama, okay? Intinya Muhammadiyah itu melihat situasi, menjawab tantangan yang ada. Dari masukan rapat komite kemarin hanya mengundang kelas 10 di kelas 10, walaupun kami laporan keuangan selama tahun pelajaran 2023 ini insya Allah kelas 10 belum mewakili, dan mungkin konten wali murid sing pakai kelas 11 pelan-pelan 12 niku panjenengan kula titip nggih kali panjenengan sedaya ngaten mawon nggih. Dadi napa nggih pada tahun ini kita mengundang hanya kelas 10 mawon. Kula saking sekolahan mewakili rekan-rekan dari Dewan Guru mengucapkan terima kasih. Bagi kami ini ibaratkan dua gambar dalam satu keping mata uang. Satu, kami punya rasa syukur karena Bapak Ibu mempercayakan putra putri Bapak Ibu di sini. Tapi di balik itu ada rasa tanggung jawab yang harus kami emban supaya putra putri Bapak Ibu itu menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Mungkin itu saja dari SMA Muhammadiyah Banjarnegara. Ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya. Niatnya adalah pengajian. Napa nggih Bapak Ibu? Pengajian nggih. Niatane napa rebugan biaya sekolah napa tone mumet nggih. Tapi nek judul pertamane pengajian niku mumet napa mboten? Nggih, dan monggo. Pripun? Padang nggih. Nggih. Terus acara sepindah menika kula lan panjenengan badhe pengajian, nggih menika badhe silaturahmi antara sekolah kali wali murid nggih. Dan iki ingkang kaping kalih nggih menika lain-lain niku. Terus wonten acara lain-lain niku. Nah nggih, lain-lain niku nggih pun mikir nggih. Terus iki nah mriki rencana niku badhe mengundang narasumber nggih. Napa nggih? Ustadzah saking tebih niku nggih. Tapi jam 7 mangke niki ngabari niku boten saged tindak, boten saged nindaki, boten saged rawuh mriki. Lah kula ning boten kemlabak boten niku nggih. Amargi napa? Monggo Bapak Komite Haji Wasiat. Pinarak alumni dari SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Terus ngisi MC boten bingung. MC niku nggih saking SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, boten bingung. Dan iki kiyaine nggih guru SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, boten bingung niki. Ustaz Imam Arifin Al-Hafid niku. Pokoke nek gaduh putra-putri sing salehah niku seneng. Seneng napa mboten? Seneng. Ingkang sepindah cirine niku mesti qura ta'ayun. Qura ta'ayun niku saged disawang. Saged disawang mboten kinten-kinten. Saged nggih menika nggih. Lan yang jelas niku nggih mboten bingung. Insyaallah kantas stokipun nggih. Dan niku Bapak Ibu sebagai pengantar saking sekolah niku nggih menika kita mentradisikan pertemuan wali murid sedaya niku nggih menika diawali kali pengajian nggih. Yang kedua Bapak Ibu ingkang kula hormati, bahwa kita di dunia pendidikan sekarang tantangannya itu luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa pemerintah kok gonta-ganti kurikulum, sebabnya nopo kinten-kinten. Bingung nggih, sengian nonton kurikulum nopo K13 seniki wonten kurikulum merdeka ini nggih. Kurikulum
merdekan di wonten generasi ingkang kudu ditangani. Salah satu tantanganipun nggih menika karakter Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlap, di kabut hitam membuka kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi Sami'na wa ata'na. Tuhan Rabbiku Muhammad, junjunganmu Al-Islam agamaku, Muhammadiyah. Oke, 1, 2, 3. Ampun. Dan setiap tahun itu kuotanya kalau tidak salah sekitar 5-10 orang. Jadi misalnya putra putri ini panjenengan dalam ilmu fisika, ilmu kimia dan biologinya bagus, itu dimotivasi terus. Siapa tahu nanti bisa lolos, bisa didaftarkan dan bisa lolos dari siswa tersebut. Kan kita lolos dan terus rezeki kan. Nah, usaha ikhtiar kita kan hanya sebatas tentang kalau kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mengawali saya tadi dengan tahadus bin nikmat atas semua yang Allah berikan kepada saya secara pribadi dan kepada umat Islam itu lewat perantara organisasi Muhammadiyah ini, tentu memberikan Allah satu angin segar untuk kita, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar biaya, tapi kadang-kadang pendidikan itu adalah tentang motivasi dan niat kita. Dulu ketika saya SMA itu, ya dengan semua problem yang saya hadapi waktu itu, terus kemudian guru-guru itu selalu memberikan motivasi kepada saya. Ada Pak Solihin, kemudian ada Bu Lis yang kemudian hari ini sudah purna, itu ada Bu Lis, dulu ada Bu Nurul, kemudian ada Bu Emi, guru-guru senior itu selalu memotivasi saya untuk sekolah sebenarnya. Alhamdulillah kemudian sampai selesai dan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ngoten. Nah, misalnya kita berbicara pendidikan itu masalah biaya, kita berat buatan benar. Pikirannya masih berat ya. Tapi kalau misalnya ngoten, kita coba berpikir, pendidikan itu masalah kewajiban kita kepada anak kita. Pendidikan anak itu adalah kewajiban sebenarnya orang tua. Dalam bahasa Quran maupun bahasa hadis pun demikian. Bahwa anak itu kan di bawah pengasuhannya orang tua. Kewajiban utamanya adalah orang tua. Maka setiap yang kemudian keluar digunakan untuk semua kebutuhan anak itu adalah kewajibannya orang tua. Termasuk mula nek sekolah putra-putrine sekolah niku sing dipikir anggur biayane. Ya senajan biayanya kita tadi dipikir juga kan. Pikir piye carane dibayar lembar-lembarane kan ada gitu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai beban. Tapi dijadikan itu sebagai satu kebutuhan dan kewajiban panjenengan. Sehingga kemudian kita mikirnya enteng Bu. Tapi nek kemudian kita mikirnya lagi ini bayarnya sepenuhnya pula buat temen ya udah, itu mesti akan beban dan mesti akan berat.
Tapi nek kita kemudian berpikirin apa? Bismillah tak niati nggo napa? Lare, men lare tetap sekolah, tak sekolah Muhammadiyah, tak mriku diajari sholat men sujud kalih Gusti Allah. Itu insya Allah nggih enten. Insya Allah enten. Nah, mulai kemudian Bapak Ibu sekalian memang harus tetap memotivasi anak-anak supaya kemudian anak-anak tetap semangat belajar. Nah, pembuatan dados Inggris berarti pun berhasil ya. Itu pun sukses. Dados generasi sukses itu mboten atus muluk-muluk. Ya walaupun kemudian penting juga nanti harus menguasai ilmu apa tidak masalah, bagus. Tapi apun di kelalenakan, jangan dilupakan apa sisi yang satu itu, bahwa kesuksesan sejati itu sebenarnya adalah ketika anak-anak kita bisa bersujud kepada Allah. Itulah kesuksesan orang tua. Maka kalau panjenengan sudah bisa mendidik anak untuk tetap bisa sujud kepada Allah, panjenengan insya Allah sudah sukses. Selebihnya putrane panjenengan dados apa? Dados pejabat, putrane panjenengan dados juara kelas, dados juara OSN, Olimpiade itu hadiah yang lainnya saja. Karena pada anak mereka ini meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, melaksanakan proses pembelajaran efektif dan أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemilang, di kabut hitam membuka kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi Sami'a wa ata'na. Tuhan Rabbiku Muhammad, junjunganmu Al-Islam agamaku, Muhammadiyah. Ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya, niatnya adalah pengajian. Napa nggih Bapak Ibu? Pengajian nggih. Niatane
nopo rebugan biaya sekolah nopo tone mumet nggih. Tapi nek judul pertama pengajian niku mumet nopo mboten. Nggih dan monggo. Pripun? Padang nggih. Nggih. Terus acara sepindah menika kula lan panjenengan badhe pengajian nggih menika badhe silaturahmi antara sekolah kali wali murid nggih. Dan iki ingkang kaping kalih nggih menika lain-lain niku. Terus wonten acara lain-lain niku. Nah nggih lain-lain niku nggih pun mikir nggih. Terus iki nah mriki rencana niku badhe mengundang narasumber nggih. Napa nggih? Ustadzah saking tebih niku nggih. Tapi jam 7 mangke niki ngabari niku. Boten saged tindak, boten saged nindaki, boten saged rawuh teng mriki. Lah kula ning boten kemlabak boten niku nggih. Amargi napa? Monggo Bapak Komite Haji Wasiat. Pinarak alumni dari SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Terus ngisi MNet boten bingung. MC niku nggih saking SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara boten bingung. Dan iki kiyaine nggih guru SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara boten bingung niki. Ustaz Imam Arifin Al-Hafidh niku. Pokoke nek gaduh putra-putri sing salehah niku seneng. Seneng napa mboten? Seneng. Ikan sepindah cirine niku mesti kura ta'ayun. Kura ta'ayun niku saged disawang. Saged disawang mboten kinten-kinten. Saged nggih niku nggih. Lan yang jelas niku nggih mboten bingung. Insyaallah kathah stokipun nggih. Dan niku Bapak Ibu sebagai pengantar saking sekolah niku nggih menika kita mentradisikan pertemuan wali murid sedaya niku nggih menika diawali kali pengajian nggih. Yang kedua Bapak Ibu ingkang kula hormati bahwa kita di dunia pendidikan sekarang tantangannya itu luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu kenapa pemerintah kok gonta-ganti kurikulum, sebabnya nopo kinten-kinten. Bingung nggih, sengian nonton kurikulum nopo K13 seniki wonten kurikulum merdeka ini nggih. Kurikulum merdeka nggih wonten generasi ingkang kudu ditangani. Salah satu tantanganipun nggih menika karakter utama dari masukan rapat komite kemarin hanya mengundang kelas 10 di kelas 10. Walaupun kami laporan keuangan selama tahun pelajaran 2023 ini insya Allah kelas 10 pun mewakili dan mungkin konten wali murid sing pakai kelas 11 pelan-pelan 12 niku panjenengan kula titip nggih kali panjenengan sedaya ngaten mawon nggih. Jadi napa nggih pada tahun ini kita mengundang hanya kelas 10 mawon. Kula saking sekolahan mewakili rekan-rekan dari Dewan Guru mengucapkan terima kasih. Bagi kami ini ibaratkan dua gambar dalam satu keping mata uang. Satu, kami punya rasa syukur karena Bapak Ibu mempercayakan putra putri Bapak Ibu di sini. Tapi di balik itu ada rasa tanggung jawab yang harus kami emban supaya putra putri Bapak Ibu itu menjadi putra putri ingkang soleh dan solehah. Mungkin itu saja dari SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara. Yang kami hormati Bapak Wakil dan Pak Ul selaku komite, yang kami hormati Ustaz Arifin Esos SDHI, dan yang kami hormati Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu selaku wali murid dari kelas 10 SMA Muhammadiyah Kalibeni. Bukti mursala dia menggugat kaum muslimin tinggalkan keraguan. Oh, sekarang ini di sini.
Kalau tahu orang yang mampu. Bapak Ibu saudara yang hormati, dari yang pertama dari pimpinan cabang Muhammadiyah tidak henti-hentinya untuk senantiasa menyampaikan banyak terima kasih yang sampai saat ini panjenengan mempercayakan kepada lembaga kami untuk bisa bekerja sama. Tadi dua gambar tapi dalam satu apa ini? Mata satu keping mata uang begitu ya. Artinya kerjasama kita, panjenengan mempercayakan kepada kami untuk bisa putra putri panjenengan itu dilanjutkan atas sekolahnya sampai dengan SMA Muhammadiyah Kali Bening. Semoga banyak memunculkan banyak kader-kader Islam, bukan kader-kader Muhammadiyah saja, tetapi kader-kader Islam yang setiap saat itu bisa dipergunakan kader itu. Contoh Mbak Yulfi tadi, itu ya, Ibu MC, terus seremoninya, kemudian itu nanti kita perdengarkan bersama Ustaz Imam Arifin. Itu setiap saat secara kontemporer, secara temporer ya, kapan saja waktunya insya Allah siap. Itulah yang namanya generasi Islam, bukan generasi Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah bersama-sama itu menjunjung tinggi daripada kalimatullah, kalimatul a'la, kalimat Allah itu kita tinggikan. Kemudian kita melalui Muhammadiyah, kita bergerak melalui Muhammadiyah. Kalau yang di sana ada teman kita di Nahdlatul Ulama, karena memang ada yang tidak bisa disentuh oleh kita, ada SI yang tidak bisa disentuh oleh NU dan Muhammadiyah, ada lembaga lain. Marilah kita melalui lembaga di pendidikan Muhammadiyah ini kita bekerja sama, okay? Intinya Muhammadiyah itu melihat situasi, menjawab tantangan yang ada. Oke, 1, 2, 3. Ampun. Dan setiap tahun itu kuotanya kalau tidak salah sekitar 5-10 orang. Jadi misalnya putra putri ini panjenengan dalam ilmu fisika, ilmu kimia dan biologinya bagus, itu dimotivasi terus. Siapa tahu nanti bisa lolos, bisa didaftarkan dan bisa lolos dari siswa tersebut. Kan kita ngelos dan terus rezeki kan. Nah, usaha ikhtiar kita kan hanya sebatas dan tawakal kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mengawali saya tadi dengan tahadus bin nikmat atas semua yang Allah berikan kepada saya secara pribadi dan kepada umat Islam itu lewat perantara organisasi Muhammadiyah ini, tentu memberikan Allah satu angin segar untuk kita, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar biaya, tapi kadang-kadang pendidikan itu adalah tentang motivasi dan niat kita. Dulu ketika saya SMA itu, ya dengan semua problem yang saya hadapi waktu itu, terus kemudian guru-guru itu selalu memberikan motivasi kepada saya. Ada Pak Solihin, kemudian ada Bu Lis yang kemudian hari ini sudah purna, itu ada Bu Lis, dulu ada Bu Nurul, kemudian ada Bu Emi, guru-guru senior itu selalu memotivasi saya untuk ke sekolah sebenarnya. Alhamdulillah kemudian sampai selesai dan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ngoten. Nah, misalnya kita berbicara pendidikan itu masalah biaya, kita berat buatan pikirannya masih berat ya, pikirannya berat ya. Tapi kalau misalnya ngoten Bu, kita coba berpikir pendidikan itu masalah kewajiban kita kepada anak kita. Pendidikan anak itu adalah kewajiban orang tua. Dalam bahasa Quran maupun bahasa hadis pun demikian.
bahwa anak itu kan di bawah pengasuhannya orang tua. Kewajiban utamanya adalah orang tua. Maka setiap yang kemudian keluar digunakan untuk semua kebutuhan anak itu adalah kewajibannya orang tua. Termasuk mula nek sekolah putra-putrinya sekolah niku sing dipikir ampun biayane. Ya senajan biayanya kita sudah dipikir juga kan. Pikir piye carane bayar menggalungani kan ada gitu. Tapi jangan dijadikan itu sebagai beban. Tapi dijadikan itu sebagai satu kebutuhan dan kewajiban panjenengan. Sehingga kemudian kita mikirnya enteng, Bu. Tapi nek kemudian kita mikirnya lah ini bayarnya sepenuhnya aku tak buat temen ya udah, itu mesti akan beban dan mesti akan berat. Tapi nek kita kemudian berpikirin apa? Bismillah tak niati nggo napa? Lare, men lare tetap sekolah, tak sekolah Muhammadiyah, tak mriku diajari sholat dan sujud kalih Gusti Allah. Itu insya Allah nggih enten. Insya Allah enten. Nah, mulai kemudian Bapak Ibu sekalian nggih, memang harus tetap memotivasi anak-anak supaya kemudian anak-anak tetap semangat belajar. Nah, pembuatan dados Inggris berarti pun berhasil nih. Itu pun sukses. Dados jenis sukses itu mboten atus muluk-muluk. Ya walaupun kemudian penting juga nanti harus menguasai ilmu apa tidak masalah, bagus. Tapi apun dikelalenaken, jangan dilupakan apa sisi yang satu itu, bahwa kesuksesan sejati itu sebenarnya adalah ketika anak-anak kita bisa bersujud kepada Allah. Itulah kesuksesan orang tua. Maka kalau panjenengan sudah bisa mendidik anak untuk tetap bisa sujud kepada Allah, panjenengan insya Allah sudah sukses. Selebihnya putra panjenengan dados apa? Dados pejabat, putra panjenengan dados juara kelas, dados juara OSN, Olimpiade itu hadiah yang lainnya saja. Karena